Oke, selamat malam, selamat datang kembali bersama kita di channel Sisi Lain. Di sini kita artinya membuat channel hari ini bukan untuk penelusuran, tapi kita untuk mencari tempat penelusuran yang akan kita telusuri untuk malam Jumat yang akan datang. Jadi malam Jumat ini kita akan bercerita-cerita horor, bercerita tentang kejadian-kejadian tempat yang akan kita datangi, horornya seperti apa, kejadian apa saja yang pernah dialami. Maka dari itu kita mengundang teman kita dari desa sebelah untuk menentukan tempat, di mana tempat untuk kita explore malam Jumat yang akan datang. Nah, ini kita perkenalkan dulu teman kita. Yang ini Bocil dan yang satu lagi Bramesa. Di sini saya akan langsung aja ya tanyakan tempat dan kejadian apa saja yang pernah dia alami dan di mana tempatnya. Itu nanti kita tahu. Yang pertama kita tanya sama Bocil ya. Kamu pernah gak sih Cil artinya mengalami kejadian-kejadian aneh dan tempat yang menurut kamu itu serem? Pernah kamu main ke sana? Main apa sekedar lewat, apa obrolan dari orang-orang itu katanya di sini ini, katanya di sini ini. Pernah gak sih? Ada gak sih? Ya ada waktu ya baru-baru kemarin ini lah ya, saya lewat tuh kan malam itu jam-jam 1-an itu. Nah saya tuh ngeliat ada putih-putih kan. Baru-baru ini? Baru ini, baru kemarin lah hitungannya. Iya. Nah saya ngeliat, saya kirain apa gitu kan. Udah dari jauh tuh pertama tuh ngeliat api turun. Api turun gitu. Di tempat itu? Iya tempat itu. Nah api turun. Nah dari saya kan ya nggak jauh-jauh bener kan. Api turun terus saya lihat itu. Enggak, kamu ngelihatnya posisinya kamu jalan apalagi ngobrol di tempat itu apa gimana nih? Pas posisi lewat. naik motor. Naik motor? Naik motor sendiri lewat itu. Ya? Lewat lah hitungannya. Pulang main ya beratnya. Pulang gitu. main? Nah habis itu kok kayak orang gitu kan. Nah habis disebut kayak orang nengkleng gitu lah ibaratnya. Nengkleng? Iya orang melajah gitu. Ya. Ini ya teman-teman ya. Kalau orang nengkleng bahasanya Bocil ini di orang Bali bilang, kalau orang Bali bilang orang nengkleng itu orang yang kesimpulannya gini aja, nengkleng itu mungkin orang yang belajar ilmu spiritual apa supranatural namanya, untuk ilmu liya lah, liya kalau emang itu yang dimaksud ya mungkin ya. Kalau misalnya ada pengertian saya yang salah, ada yang lebih tahu mungkin dari teman-teman semua, tolong komen nanti ya. Oke, kita lanjut lagi ke Bocil. Itu ya. Kamu lihatnya nyata? Kamu lihatnya artinya kamu nyata. Kamu pelan-pelan tuh habis naik motor misalnya, kamu ngeliat kayak gitu pelan-pelan kamu jalannya? Pelan. Ya, saya kan namanya orang penasaran kan pasti ada kan. Ya. Nah itu saya pelan. Saya deketin lagi ya itu rambutnya panjang, terus keluar gitu lidah panjang. Serem juga Cil. Ya itulah. Serem juga berarti ceritanya dia ini ya. Kalau untuk Bramesa, kalau nanggepin ceritanya si Bocil ini gimana? Ya gimana ya, karena memang kita ini memang berada di lingkungan Bali ya, khususnya Bali ya. Kita ini ya memang sering sih memang ada modelnya hal-hal seperti itu. Gosip-gosip beredar lah ya. Ya bukan sekedar gosip aja sih, memang benar, artinya tuh memang benar ada gitu. Banyak yang orang itu yang melihat hal-hal seperti itu. Jadi nggak, artinya kalau mungkin ya, mungkin nggak semua orang mungkin ya bisa melihat artinya kejadian yang apa yang dialami sama si Bocil ini. Jadinya kan nggak semua orang bisa bercerita tentang hal yang kayak gini gitu. Jadi itu kejadiannya itu jam berapa kira-kira? Jam malam jam 12 apa jam berapa, jam 1? Ya pokoknya jam 12 ke bawah, sekarang jam 1 itulah. Nah, kira-kira jam 1. Ya, kira-kira jam 1 itu. Tempatnya di mana? Artinya di kuburan apa di mana kamu lihatnya gitu? Itu waktu tuh ngeliat kemarin tuh di Semo, pas di Semo. Kuburan ya? Kuburan Bali ya, kuburan Bali ya teman-teman ya.
artinya kalau memang nanti kita dan kru setuju untuk eksplor ke sana, ya nanti bakal kita runding. Untuk teman-teman juga boleh komen setuju enggak, tapi kita artinya tanya-tanya lagi, ngobrol-ngobrol lagi kira-kira di mana aja sih. Kalau menurut Bramesa pernah nggak sih ngalamin kejadian-kejadian aneh yang menurut Bramesa itu yang pernah di mana tempatnya, apalagi mancing, apalagi kemana gitu kan, karena Bramesa ini kan suka hobi mancing. Jadi siapa tahu Bramesa artinya pernah mengalami kejadian-kejadian aneh pada saat mancing di tempat-tempat aneh, pas mancing gitulah. Pernah nggak sih Bram? Kalau saya pribadi sih gimana ya, kalau ngelihat secara langsung gitu hal-hal yang kayak gitu belum pernah. Tapi pernah nggak merasakan? Tapi gimana ya, kalau merasakan itu ya pasti kayak merasakan. Kayak misalnya lagi apa kegiatan gitulah, Ya, kegiatan apa diganggu, apa ditoel-toel, apa diapain gitu. Dulu pernah itu sekali, cuman nggak ngelihat langsung ya, Iya. nggak ngelihat artinya wujud apa gitu, enggak. Cuma dulu pernah sekali itu kita itu berdua dulu sama temen kan, berdua lagi kegiatan malam lah, lagi malam. Dulu itu kalau nggak salah seingat saya mau galungan, kita bikin penjor nih berdua, bikin penjor untuk acara galungan kan. Nah itu kita berdua sekitaran jam-jam 2 malam itu, jam 2 malam itu pernah kita berdua itu nyium kayak bau-bau menyan gitu. Awalnya sih emang nggak seberapa baunya, tapi lama-lama langsung nyengat pokoknya baunya. Itu dulu pernah ngalamin. Tapi artinya kayak Bramesa ngalamin hal kayak gitu di tempat ini nih, di tempatnya di mana, apa di rumah sendiri apa di mana gitu? Nah, itu dulu kebetulan sih di rumah temen sih. Di rumah temen ya. Rumah temen. Jadi kalau di rumah kalau tempat lain kira-kira ada nggak sih artinya yang biarpun nggak pernah ngalamin, tapi Bramesa apa Bocil ini pernah dengar di sini loh katanya, yang kata-katanya ini loh. Kalau kata-katanya sih itu ada. Di mana artinya gosip-gosip yang pernah lu dengar lah, yang pernah lu dengar Cil, di mana artinya tempat. Nah di sini nih kita berunding untuk nyari tempat yang itu yang saya maksud itu yang konon katanya. Nanti di sana kita eksplor, kita buktiin apakah itu memang seperti apa yang mereka bicarakan, yang lu dengar kayak gitu. Ada nggak tempatnya di mana pernah kamu dengar banyak orang menceritakan yang kayak gitulah? Ya ada sih, katanya sih ya masih sekitaran sawah belakang rumah itu kan. Sawah belakang rumah. Itu ada di rawa itu katanya, ya pokoknya banyak yang nguniin situ. Terus ada juga katanya ada kerajaan ularnya. Kerajaan ular. Ya banyak pokoknya yang nguni situ tuh. Kalau Bramesa sendiri gimana? Untuk Bramesa sendiri yang didengar-dengar lah, yang gosip-gosip yang banyak beredar sih. itu banyak tempat-tempat. Banyak sih tempat-tempat. Ya yang katanya ini, katanya orang. Ya. Banyak sih. Ya artinya untuk di lingkungan kita inilah. Ya. Ya. Di mana itu? Kalau yang sering saya dengar itu kan ada di lingkungan desa sekitaran saya. Ada itu, dia dulu awalnya emang itu bekas pabrik dulu. Oh iya. Bekas pabrik. Ya saya tahu itu. Ya. Berarti saya juga sempat dengar. Saya juga artinya pribadi saya sendiri ya, mungkin yang tempat ini sama mungkin yang kayak saya bilang juga, ini memang dulunya pabrik ya. Iya, dulunya itu pabrik ya. Arti kononnya kan beredar ada sosok kuntilanak, ya, orang besar, ada yang dibonceng sampai itu kan. Ya cerita-cerita itu emang sempet sih aku itu dengar dari orang-orang, dan aku juga pernah waktu itu ya di tempat itu pribadi sendiri. Waktu itu masih zaman sekolah lah, itu masih zaman sekolah aku.
ke sana itu kita berburu waktu itu. Saya itu berburu, saya, teman saya sama kakak saya itu bertiga masuk ke sana berburu sore-sore sekitar jam 6 apa setengah 6 itulah, matahari udah mulai hilang itu. Nah di sana di pabrik itulah Bram, pabrik itu gue itu masuk seret, kok perasaannya ini aneh, perasaan ini aneh. Tapi gua tekanin dulu, tapi nih pabrik ini tapi sekarang kan udah nggak, tampaknya udah nggak kayak dulu kan, nggak kayak dulu kan. Nah berarti bener, berarti sama yang diceritain Brame sama saya, berarti sama. Nah pada saat saya masuk mau berdilan itu kok kayaknya mau nembak ya, kok perasaan saya aneh, kok gini, nggak kayak biasanya perasaan saya itu, artinya saya berburu itu. Itu saya, maaf ya saya tanya aneh. Iya, oke. Itu kan memang dari di sekitaran pabrik itu memang kan ada itu di belakangnya, jadi memang ada areal kosong kan, Iya, areal kebun. benar-benar. Nah itu dulu itu katanya cerita orang-orang tua kita di sini ya, itu dulu katanya zaman dulu bekas pembantaian apa ya zaman dulu tuh, PKI ya mungkin ya, kalau nggak salah ya. PKI di belakang areal itu. Memang itu tempat itu sampai sekarang tempat itu nggak ada yang berani istilahnya untuk nempatin atau untuk bangun rumah di sana, nggak ada yang berani. Makanya masih tetap kosong ya lahan itu ya. Ya benar. Ya itu saya lanjut lagi untuk cerita saya itu, yaitu saya masuk, perasaan saya aneh. Kakak saya juga saya tanya kan, aneh nggak sih saya gitu, kata dia, iya aneh. Kayaknya dari pabrik itu ada yang merhatiin, siap saya ngeliat dia kayaknya nunduk lagi, saya lihat nunduk lagi. Nah pada saat mau pulang, nah di sana waktu itu kan ada pohon asemnya kan, pohon asem besar itu, nah saya kesana ngeliatlah tupai satu di sana lompat ke sana. Nah pada saat dia lompat saya deketin kan, saya ajaklah teman saya itu mau ke sana, ayo sana ada ininya, ada tupainya, saya bilang gitu. Kata dia, ya udah kamu aja lah. Kakak saya juga nggak mau, udah kamu aja. Saya masuk ke sana. Saya lihat begitu saya masuk, padahal tempat ini rempet loh Bram. Tempatnya waktu itu masih rimbun lah, masih rimbun. Begitu saya sampai di bawah pohonnya itu kok rasanya kok bersih tempat ini. Rasanya bersih, aneh gitu. Itu tempat itu kan sampai sekarang itu masih setelah itu gimana ya? Ya memang bener nggak ada yang nempatin area di lokasi itu. Itu di belakang itu juga masih banyak pohon bambu. Iya. Banyak pohon bambu, ada banyak lah pokoknya. Memang aura mistisnya memang di sana itu gede lah. Iya. Gitu. Nanti juga kita artinya kalau memang cocok mungkin ya, kalau misalnya kita cocok untuk ngadain artinya penelusuran di sana, kita pasti juga bakalan lebih lagi cari tahu tentang bangunan ini, sejarahnya bangunan ini dulunya seperti apa sih, apa sih dulunya bangunan ini sampai jadi bangunan yang seperti sekarang kan. Yang seperti sekarang kan memang udah diperbaharui ya bangunannya, tapi itu nggak hanya untuk persinggahan kayaknya sama si pemilik sih. Kalau pemiliknya kan ada di luar kota nih, dari luar kota, pada saat dia pengen balik ke kampung, ke desa, baru dia mampir ke tempatnya untuk istirahat gitu. Jadi untuk Bocil gimana nih Cil? Cerita lagi dong Cil, nggak usah tegang Cil, slow aja ya. Kira-kira ada nggak sih temen apa siapa juga yang tahu nih cerita kamu nih? Banyak nggak sih yang tahu cerita kamu ini? Banyak nggak? Ya cerita yang gimana ya? Iya, itu? cerita yang artinya yang kamu bilang kerajaan ular tadi itulah. Ya itu dulu ada juga, ya itu hanya masih saudara lah. Saudara. Nah itu juga punya kelebihan loh. Iya. Nah itu kan dia kan panen padi itu kan. Nah padi kan pakai blur itu kan ya. Nah itu kan blur itu pasti orang banyak. Nah teman itu ada yang diganggu. Iya, karena ada yang disumputin, ditarikin. Nah dia itu yang bantuin ibaratnya. Ada sosok yang gede gitu katanya. Tapi gue dengar kabar-kabar angin. Dengar kabar-kabar angin kalau daerahnya Bocil, nggak tahu yang dia sebut apa enggak ya. Sempet dengar yang apa katanya kayak ada ular besar itu
di daerah dia nggak sih Bram? Yang ada sih zaman itu yang sawah-sawahnya Ganal loh, dekat sawahnya Ganal nggak? Itu bukan, enggak ya? Ya bukan, yang saya ceritain ini kan sawah belakang. Sawah belakang. Nah, itu kan punya Ganal tuh depan ya. Depan dia. Iya, depan. Itu gua denger itu ya kayak ular itu juga modelnya kayak ada orang ini pas ngaritan padi apa ngapain itu loh, ngaritan padi apa ngapain kayak ngelihat bekas ginian ular lewat, ular gede itu, ular gede Pak. Artinya banyak, artinya cerita tentang ular si daerah sana ya, ular Iya. sana. Tapi kan kita nggak tahu, kita juga ngeri nih, kita juga ngeri teman-teman kalau masalah ular, karena itu ular beneran nyata atau ular beneran ular nggak nyata gitu. Kalau ular nggak nyata ya oke lah, tapi kalau ular nyata kan ngeri juga Cil. Cocok mati ya. Ngeri juga kita kalau datengin ular besar gitu kan, kalau Iya. nyata tapi ya. Iya. Terus enaknya kalau menurut Bramesa apa Bocil nih, enaknya nih kita penelusuran untuk malam Jumat besok nih yang di mana nih? Yang di mana, artinya apa yang mau, yang kayak tadi Bocil bilang nih, yang dia melihat orang belajar itu ya, belajar ilmu ya, belajar ilmu apa penekun ilmu itu ke sana, untuk ke sana apa yang kita nyari apa namanya yang di pabrik itu apa itu enaknya kita kemana. Tapi besok bakalan ya salah satu boleh, berdua juga boleh ikut gitu, boleh ikut. Ini loh yang gua maksud gitu loh, biar kita nyambung nanti di sana. Ini bener nggak tempatnya, ini bener nggak tempatnya gitu. Kita ngobrol-ngobrol. Tapi di sisi lain ada nggak sih tempat-tempat yang lo orang pernah alamin kejanggalan tempat-tempat lain. Barangkali kan besok bisa kita artinya langsung nih, jadi nggak perlu kita kayak gini lagi, bisa langsung kita ke sana misalnya. Tergantung teman-teman sih, tapi maunya yang teman-teman semua ya bisa komen juga menurut teman-teman, kita mau di kuburan, apa kita mau nyari bangunan kosong, apa kita mau nyari yang kayak hutan, boleh komen juga ya, boleh komen, boleh menentukan, nanti pasti kita jalani lah kalau kita memang sanggup. Untuk sementara ini ya kita artinya berunding di sini, ngobrol-ngobrol horor lah, cerita-cerita horor yang pernah dialami. Tempat tadi kan kita udah dapet, artinya ngobrolin tempat ada tiga yang menurut Bramesa itu pabrik, menurut Bocil ada kuburan, dan ada daerah yang dibilang persawahan tuh, persawahan aja, persawahan yang katanya konon banyak cerita di desanya dia, katanya itu kerajaan ular. Jadi kita udah dapat 3 tempat, tapi kita belum tentuin nanti kesimpulannya di akhir video kita bakal kemana. Sekarang kita cuman bercerita tentang horor-horor dulu lah, bercerita tentang horor-horor dulu. Gimana Cil kalau bercerita tentang horor, artinya kejadian-kejadian horor apa aja sih yang pernah ya kalau Bocil sama Bramesa ini alamin gitu? Kalau aku sendiri yang ngalamin sih ini waktu main malam ya. Namanya, iyalah main malam Cil, kalau main siang nggak mungkin horor. Iya, maksudnya kan main nongkrong gitu lah. Iya. Nah nongkrong kan sama teman-teman tuh kan. Nah tuh gabut gitu kan. Nah iseng lah nyari kelapa malam-malam itu. Nah itu manjat. Nah namanya kan nggak tahu kan. Nah banyak sih yang bilang situ tempat itu angker. Ya. Tempat lagi nih, kita dapat tempat lagi guys ya. Tempat di kelapa-kelapa katanya nih, kelapa-kelapa. Nanti terus gimana, lanjut. Ya itu main sana kan ngambil kelapa itu. Ya itu saya manjat, terus katanya sih ada yang narik gitu loh. Narik aku gitu, maksudnya itu tuh berarti yang manjat nih kamu. Ya aku yang manjat. Kamu manjat, kerasa ketarik. Ya kerasa tarik itu. Katanya sih itu tempat ayunan kuntilanak tuh loh, ayunannya itu. Ayunan kuntilanak. Itu serem juga kuntilanak ayunan di kelapa ya. Tempatnya. Tapi sebenarnya gitu, gimana ya kalau
ngomong kayak gitu karena ini baru video kedua kali dan video pertama kita artinya memang kita nggak ngelihat tapi kita ngerasain kemarin tuh ya, kita ngerasain semua sama artinya oh iya ini lupa ini bilang kalau teman kita lagi satu kakak mertua itu nggak bisa hadir di sini ya, nggak bisa hadir di sini karena beliau itu ada lagi nggak enak badan katanya, lagi sakit karena cuaca yang kayak gini ya teman-teman ya, banyak abu, hujan jarang kayak gitu. Jadi kakak kita mertua nggak bisa ikut dalam obrolan ini lah. Mudah-mudahan kakak kita mertua besok di malam Jumat sudah bisa ikut lagi ya teman-teman. Oke lanjut. Tadi tak kirain kamu ini kan gua sih dengar cerita sih dari zaman kecil dengar cerita. Gua kirain tadi tuh lu cerita bakalan naik pohon ngambil kelapa begitu kelapanya jatuh meringis, apa sih namanya meringis ya teman-teman? Kayak gitu. gundul percaya. Nah itu kan ada sih cerita-cerita kita artinya zaman kita kecil. Ya itu juga saya pernah ngalamin juga gitu. Pernah ngalamin? Pernah artinya kamu bener-bener Bramesa lah. Pernah nggak artinya dengar cerita itu pernah pasti kan? Pernah. Kayak bulat kelapa dikiranya kan pasti kayak gitu orang-orang kayak itu kan. Baru lihat gitu nyengir. Iya, nyengir. kepala doang ada, gitu kan. Ada emang itu? Ada. Enggak. Gitu. Lu pernah lihat asli? Pernah itu. Ya nggak lihat sih, cuman kalau katanya kan kayak kelapa jatuh tuh buk gitu kan. Ya katanya itu. Cuman pernah dengar gitu. Pernah dengar. Berarti ya itu kok. Saya kirain tadi kamu nih bakalan cerita kok kelapa ini seru nih gitu. Seru ternyata ditarik kakinya. Kalau kayak Bramesa gimana Bram? Artinya kejadian-kejadian apa aja sih pernah Bramesa alami? Kalau untuk Bramesa barangkali bisa ikutin sama bocil juga, ikut ngobrol bareng-bareng biar seru loh obrolannya. Seru biar jangan sendiri-sendiri kayak terlalu serius bener berceritanya kan biar enak kita cerita denger. Kayaknya kalau cerita-cerita kayak gitu kayaknya emang lebih banyak bocil ya. Emang Kalau bocil saya ya. pribadi emang nggak begitu sih ya. Iya, karena dia artinya teman-temannya kalau si bocil ini banyak untuk dimain dia malam-malam. Iya. Jadi wajar lah kalau bocil nih mungkin sering mengalami kejadian-kejadian horor lah. Jadi banyak artinya yang dialami. Ya selain tempat itu itu kan ada tempatnya berarti kan ya? Iya ada tempatnya. Ada tempatnya bagus teman-temannya 4 nambah kita tempat ya. Ada 4. Terus gimana lagi, pernah yang lain lagi nggak sih? Kalau gua pribadi sih kayak pernah gua alamin juga waktu itu semua zaman yang gua alamin memang zaman main malam memang. Main malam berburu, kita malam-malam berburu nyari apa modelnya kayak nyari kodok kayak gitu, kita suka kayak gitu waktu itu. Tempatnya ya di areal perkaretan, memang di area perkaretan. Gue itu waktu itu Bram sama ada kakak gua 1, teman gua 1, gua gitu bertiga. Sebenarnya kita berenam waktu itu kesana. Waktu itu berenam, cuman kita kan nyebar. Jadi dibuat 2 kelompok kan. Kelompok yang si A itu ke sana dan kelompok gua ke sini di area perkaretan itu yang boleh disebutin nggak ya? Kalau disebutin sih gimana ya? Ya bilang aja gitulah, kita bilang gitu aja teman-teman ya, biar nggak nanti ada ketersinggungan atau gimana. Karena gua ngalamin sendiri sendiri waktu itu di perkaretan itu. Nah, kita jalan udah kok di Rejengan yang tadi kita omongin itu kan, daerah sana itu kita omongin kan, tahu kan itu tempatnya perkaretan itu. Kok aneh rasanya di jalan Rejengan ini, aneh, kenapa ya, ini ada apa ya? Majulah kita kan, kakak gua pertama jalannya gini, kakak gua pertama, teman gua terakhir jalan gini, tik. Oh nggak ada, balik yuk, kakak gua gitu. Gua dari belakang udah nyenter. Loh kenapa ya kok orang sawah di karet? Gua berpikir gitu, gua senter gini. Tapi memang nggak ada kepalanya ini nggak ada. Kepalanya itu nggak ada waktu itu. Itu nggak berpikiran aneh sih, kalau gua nggak berpikiran aneh-aneh untuk
itu ini setan. Nggak berpikir, malah berpikirnya ngapain kok orang-orang sawah di karet-karetan, fungsinya apa kan biasanya yang kita tahu kan. Iya. Orang-orang sawah entah itu untuk di area padi, Iya. jagung gitu kan mungkin. Nah kakak gue itu ngajak balik, yuk baliklah badan gini. Gue masih penasaran, gue senterin terus gitu. Gue senterin, ayo balik, oh yuk bengong kan gue, baliklah gue. Ya balik, gue sambil ngomong sama teman gue yang depan gue itu, mas ngapain orang-orang sawah kok ditaruh di karet-karet kayak gitu. Dia ngapain orang-orang sawah kok taruh di karet-karet, mana ada, kata dia, mana ada orang-orang sawah taruh karet. Yuh, lah itu lu tadi emang lu nggak lihat kan? Mana ada, berhentilah kita bertiga itu, kita balik badan. Ini lo di sini tadi, yuh kok nggak ada ya mas, tadi di sini loh mas, sini. Ah mana ada serius ada tadi. Makanya kan gue lama tadi gue senterin kan. Memang pertamanya dia juga tahu kalau tempat itu, katanya dia sih waktu itu, gue kan nggak tahu waktu itu tempat itu dibilang angker apa serem horor gitu. Memang dari awal dia bilang kayak gitu, dari awal di sini tempatnya horor loh, tempatnya serem loh. Ah kan gue sautin, lu ini ada aja, semua dibilang serem, semua bilang gini. Iya kata dia. Alah udah jalan aja gitu. Gue cuma jalan-jalan gitu aja. Ya akhirnya ketemu itu. Akhirnya dia saut gitu. Kan udah gue bilang tadi di sini serem. Alah, ya udah kita pulang yuk. Kita pulang. Itu zaman gue di area persawahan lah itu pernah. Nah, banyak yang nyeritain tempat itu ya. Tempat. Tapi kalau gue pikir tuh ya, kalau misalnya kita mau ke sana, udah beda masalahnya tempatnya. Iya. Kan udah terang sekarang di sana, artinya udah bukan kayak dulu lagi. Udah nggak kayak dulu lagi, bukan dulu kayak alami. Kalau dulu kan emang bener masih alami, masih alami, masih kayak kelihatan hutan kayak gitu. Masih banyak pohon-pohon. Iya. Kalau sekarang terakhir waktu ini ke sana, kok terang. Itu waktu itu gua ke sana itu nyari makanan sapi. Mana kemarin yang tempat-tempat di sini kok terang-terang kan sekarang itu tempat itu. Udah terang tuh, karena udah saking lamanya, artinya nggak kesana-sana, ternyata udah terang. Jadi kita mau kesana lagi untuk penelusuran, kayaknya kurang. Tapi nggak tahu juga ini nanti ya. Artinya kalau teman-teman penasaran dengan apa yang kita ceritain ini, tapi masih ada kok di sana. Ada yang di sebelahnya itu. Yang gue lihat tuh kan yang sebelahnya itu yang ada apa sih kayak sumur itu ya. Sumur itu udah termasuk sumur tua lah. Sumur tua ya. Memang ada itu di sebelah itu areal kecil sumur tua itu ya sampai sekarang masih juga orang juga ya gimana ya. Masih horor lah di sana mungkin ya. Ya itu kalau misalnya kita ke sana ya, kalau misalnya kalau teman-teman artinya juga kalau mau komen dan gimana, coba sih tempatnya seperti apa yang diceritain tuh, yang dibilang sekarang udah terang dan ada sumur tuanya. Coba dong ke sana, coba dong buat video, boleh lah komen ya. Nanti kalau emang banyak dari teman-teman semua ini minta ke sana, kita bakalan ke sana. Jadi ya gitu. Kalau untuk gua sih, kalau misalnya tempatnya kecil, jadi kita artinya mengeksplornya itu sebentar loh Bram. Sebentar ya. Iya. Nggak ada tempat lagi kan, cuma itu aja. Iya. Kalau masa kita explore itu yang terang-terang gitu ya. Ini loh dulunya. Tapi nggak apa-apa juga kalau emang pengen tahu kan, nggak apa-apa. Iya. Tapi kalau saya sih pribadi emang yang menurut saya pas bagus yang pabrik itu. Itu kalau belakangnya itu emang masih benar-benar gimana ya, belum kesentuh lah. Masih alami lah ya. Iya. Masih alami. Jadi artinya nanti kita tetap nyari tahu juga, cari kalau menurut Bramesa itu cocok untuk sana. Nah, kita bakalan cari tahu lagi. Ini obrolan kita di sini kayak gini, nanti kita pasti nyari tahu tentang di tetangga yang artinya tinggalnya di sebelah pabrik tersebut lah. Bener nggak sih horor, bener nggak sih nanti kita bakalan nyari orang
orang yang tinggal di sekitaran pabrik yang bisa untuk menceritakan kejadian-kejadian apa aja. Mungkin sebelum penelusuran mungkin kita bakal tanya-tanya mungkin ya teman-teman, mungkin tanya-tanya sama penduduk setempat, Iya. penduduk setempat biar untuk artinya cocok nggak ini. Ya itu pasti Cocok nggak? kalau kalau Nah. kalau kita bisa tanya di Lingkungan ya? di lingkungan sekitar itu pasti banyak cerita. Ya pasti banyak ceritanya. Oke lah teman-teman ya, karena kita udah dapet tempat yang untuk bocil. Setuju nggak ini kalau kita ke pabrik gitu dulu? Sabar dulu ya. Ya Kalau boleh lah, Boleh. Ya? penasaran juga Nah, gitu kan. Penasaran juga? Iya. Ya kalau bocil penasaran, Bramesa juga penasaran, besok boleh kita artinya bareng-bareng untuk penelusuran ya. Jadi fix ya, artinya kita di sini udah mencari tempat dan teman-teman juga boleh menentukan artinya di mana tempat yang menurut teman-teman yang tadi kita bicarakan itu penasaran, komen aja nanti. Mudah-mudahan artinya di video berikutnya kita bisa nurutin kemauan teman-teman semua. Jadi obrolan kita artinya tentang horor dan tempat itu udah kita dapat untuk obrolan kita ini. Baik ya teman-teman, jangan lupa juga artinya dukung terus channel kita, share, like, komen, dan subscribe ya untuk teman-teman. Oke, selamat malam Jumat.